Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya ketemu juga di kelas online. Kondisi yang memaksa kita untuk melakukan kelas online. Dan sesuai dengan kontrak pembelajaran hari ini kita akan membahas permasalahan integritas kulit. Apa itu sih yang sebenarnya dimaksud dengan integritas kulit itu? Oke, kita lihat satu-satu apa yang akan dibahas. Ya, kita akan membahas yang pertama adalah terkait dengan integritas kulit itu sendiri. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan integritas kulit? Kemudian yang kedua, kita juga akan bahas kondisi apa saja yang akan mempengaruhi integritas kulit itu sendiri. Yang ketiga, kita akan bahas siapa saja orang-orang yang mempunyai risiko untuk mengalami kerusakan kulit. Dan yang terakhir, tentunya karena terkait dengan bidang keperawatan, berarti nantinya kita harus mampu melakukan pengkajian dan juga melakukan tindakan-tindakan keperawatan yang terkait dengan permasalahan integritas kulit. Oke, kita lihat satu persatu. Kulit yang sehat. Semua pasti pengen ya, punya kulit yang sehat. Dan kalau kita lihat, kulit itu menjadi satu kebutuhan yang utama sebenarnya. Bisa bayangkan nggak kalau misalnya kulit kita ini mengalami masalah? Pasti juga akan berpengaruh kan, baik ke permasalahan fisik maupun ke kondisi psikososial kita. Jadi akhirnya nanti pada saat melakukan aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari, akhirnya nggak enak, akhirnya nggak nyaman. Interaksi kita dengan orang lain, interaksi kita dengan keluarga, dengan teman, atau bahkan dengan, ya kalau misalnya yang sudah bekerja itu dengan rekan sejawatnya, itu pasti nggak akan enak. Oke, jadi sebenarnya kulit yang sehat, kuat, kemudian kulit yang masih punya kemampuan untuk memperbaiki diri, itu adalah satu ciri-ciri pada saat seseorang itu masih dianggap sehat. Kalau lepas dari itu, berarti bisa jadi individu ini sedang mengalami masalah, terutama permasalahan fisik. Jadi sebenarnya kulit yang sehat itu selalu diidentikan dengan kesehatan fisik ataupun sebenarnya juga dengan kesehatan psikososial. Gitu ya, paham ya? Nah, apakah kulit juga bisa mengalami perubahan? Jelas dong, gak mungkin gak. Dari anak-anak kecil, bayi, balita, sampai usia dewasa, bahkan lansia, kulitnya saja sudah berubah karakteristiknya. Jadi, kulit itu semakin rentan, semakin mempunyai kecenderungan untuk mengalami permasalahan, baik itu yang disebabkan oleh kejadian-kejadian atau kerusakan individu, kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh internal, ataupun kerusakan-kerusakan yang terjadi sebab eksternal. Hal ini bisa saja terjadi karena permasalahan penuaan ataupun juga permasalahan psikologi yang lain. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan penyebabnya? Kita bisa lihat satu-satu. Yang pertama dari gangguan lingkungan. Apa sih yang menjadi penyebab di sini misalnya? Sehari-hari sering nggak melakukan kegiatan atau aktivitas nyuci? Kalau sekarang sih banyak kan pakainya cuci mesin ya, pakai mesin cuci. Jadi kulit bisa aja minimal terpapar dengan penggunaan deterjen. Tapi sepertinya masih banyak juga yang menggunakan itu. Jadi suka ada kan kulit-kulit yang sangat sensitif dengan deterjen. Nah, itu salah satu sebabnya dari sisi lingkungan. Kemudian juga karena adanya paparan sinar matahari. Suka kan kalau misalnya lagi di luar, sinar panas matahari itu yang sangat, kemudian nanti tiba-tiba pas masuk ruangan, Anda masuk di situ kok berasa ya mukanya agak nyeri. Setelah ngaca kelihatan tuh kok agak merah-merah begini. Nah, itu apa? Kulitnya sih kayaknya tidak berubah. Kulitnya masih tetap oke saja.
Tapi ternyata di situ ada permasalahan, karena permasalahannya itu yang tidak terlihat. Permasalahannya masih kecenderungan kalau nanti kita sudah ngomongin luka, itu sudah masuk ke grade 1. Jadi kalau atau selama kulit itu menunjukkan hal-hal atau kondisi yang tidak biasanya, berarti itu sebenarnya sudah bermasalah. Kemudian penyebab ekstrinsik yang lain itu adalah pressure atau tekanan. Ini biasanya terjadi pada orang kurus malah. Kok bisa? Ya, pada orang kurus biasanya terlihat tuh tonjolan-tonjolan tulang kan. Nah, tonjolan tulang ini akan menyatu misalnya dengan alas duduk, misalnya dengan tempat tidur atau apapun. Nah, di situ nanti tiba-tiba setelah kita bangun misalnya, kalau dilihat kulitnya kok jadi merah. Oh, kok kulitnya di situ jadi berbekas. Nah, di situ sebenarnya itu sudah menunjukkan satu perubahan kulit. Awalnya dia oke-oke saja, tapi jadi ada tekanan gitu maksudnya. Nah, itu ekstrinsik ya. Kemudian kalau yang intrinsik seperti apa? Intrinsik kita bisa lihat dari beberapa kondisi yang disebabkan oleh penyakit yang dialami oleh orang itu sendiri. Kondisi-kondisi ini misalnya penyakit-penyakit genetik dari dalam, dari berasal dari keturunan misal. Kemudian juga dialami oleh orang-orang yang DM misalnya. Orang DM itu kalau mengalami perlukaan biasanya susah sembuh, biasanya lama sembuhnya. Kemudian kalau kayak orang-orang yang mengalami cancer itu juga demikian. Kulitnya kalau sudah mengalami perubahan itu nggak akan cepat nutup. Bahkan bisa dikatakan jarang sekali yang penyembuhannya itu bagus. Sehingga kalau ada perlukaan, terus dia kok lama sekali nggak sembuh, dan malah justru ada bleeding terus misalnya, itu juga kita harus curiga. Apakah ada keganasan ini? Gitu ya. Oke, jelas ya? Kita beralih ke berikutnya lagi. Selanjutnya, apa sih yang disebut integritas kulit itu sebenarnya? Apa kira-kira? Integritas kulit didefinisikan sebagai kulit yang utuh, kulit yang bagus, tidak mengalami kerusakan. Jadi kalau kita lihat, apakah harus selalu mulus gitu? Enggak juga. Yang jelas kulitnya itu utuh, kulitnya itu tidak ada perlukaan sama sekali. Walaupun itu hanya kecil, walaupun hanya sedikit. Kenapa? Karena pada saat seseorang mengalami perlukaan meskipun kondisinya sedikit, berarti sudah bisa disebut bahwa integritasnya ini bermasalah. Berbagai macam kejadian yang terkait dengan integritas kulit tadi banyak dihubungkan dengan berbagai komplikasi tadi sebenarnya yang terkait dengan kondisi-kondisi internal individu. Banyak juga yang disebabkan oleh kondisi eksternalnya. Baik itu kalau secara medis kita sebut pressure injury atau pressure ulcer atau decubitus atau bed sores atau pressure ulcer sudah ya, ataupun kondisi-kondisi lesi perlukaan karena adanya kelembapan yang berlebihan. Mungkin juga karena gesekan atau bahkan infeksi yang nanti akhirnya muncul rasa nyeri. Kita malas gerak, sebenarnya bukan malas sih, lebih ke arah penurunan bergerak karena kita nggak mau kan ngerasa sakit gitu, sehingga akhirnya bisa menyebabkan perubahan atau penurunan kualitas hidup yang akhirnya permasalahan kesehatan terjadi, finansial juga terjadi. Nah,
masalah untuk mempertahankan kesehatan atau integritas kulit ini adalah masalah krusial. Ini harus dilakukan individu sendiri-sendiri. Karena yang menjadi benteng utama itu sebenarnya adalah justru individu, bukan orang lain. Karena yang jaga kulit-kulit kita sendiri siapa? Ya kita sendiri kan, individu itu sendiri. Jadi ini merupakan sebuah kondisi yang krusial yang harus dilakukan oleh setiap orang. Nah, sebenarnya apa sih kulit itu? Semuanya bukan kulit kan? Entah itu yang warnanya gelap, entah itu yang warnanya agak cerah, itu nggak masalah. Itu tugasnya dari nanti si kulit itu sendiri untuk memproduksi pigmen atau warna. Jadi sebenarnya kulit itu merupakan organ yang paling besar, organ yang paling luas. Kok iya? Ya bisa dilihat sekarang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semuanya berlapis kulit nggak? Iya pasti kan? Bisa bayangkan kalau salah satu anggota tubuh tidak dilapisi oleh kulit dan dia transparan nembus ke dalam gitu. Bisa kelihatan organ-organ yang di dalamnya. Wah, jadi menakutkan pasti. Gak usah yang seperti itu. Kita kulitnya terluka sedikit saja, kita sudah bingung kan? Jadi kulit ini sebenarnya adalah organ yang paling luas, organ yang paling besar, organ yang paling berat juga. Dia mempunyai berat kurang lebih 15-16% dari berat badan setiap orang. Jadi berbeda-beda ya kalau dilihat dari kilogramnya. Dan kulit ini juga menerima sepertiga dari seluruh sirkulasi yang ada di tubuh. Jadi bisa bayangkan sebenarnya kulit ini peranannya sangat penting kalau ngelihat dari pengertian dari kulit ini sendiri. Sudah pernah kan belajar tentang anatominya kulit? Kulit itu tersusun atas apa saja? Apa saja lapisan yang dimiliki oleh kulit? Masih ingat nggak? Ada berapa lapisan? Betul, 3 lapis. Bukan ratusan gitu kan, tapi 3 lapis saja. Apa sih lapisan yang pertama? Ada yang masih ingat? Kita lihat satu-satu ya. Oke. 1. Epidermis. Apa sih yang sebenarnya disebut dengan epidermis? Epidermis itu sisi yang mana sih? Epidermis merupakan sisi yang paling luar. Kalau kita lihat ya berarti kulit yang kelihatan itu merupakan epidermis. Dia memberikan waterproof, memberikan perlindungan. Punya lapisan? Punya. Walaupun dia kondisinya atau lapisannya ini adalah yang paling tipis, tapi ternyata kalau dilihat dia punya 5 lapisan loh. Ya, nanti harus belajar lagi nih, lihat lagi lapis demi lapisnya epidermis atau kulit secara keseluruhan itu apa saja. Kemudian lapisan yang kedua. Apa sih lapisan yang kedua? Masih ingat? Dermis. Betul. Dermis. Dermis adalah lapisan di bawahnya kulit. Dia punya pembuluh darah, dia punya kelenjar rambut, punya kelenjar keringat, kemudian juga saraf-saraf tuh ada di situ semuanya. Jadi kalau ada luka, terus lukanya ini sampai di lapisan kedua, sampai di lapisan dermis, kira-kira apa yang akan terjadi? Ada banyak pembuluh darah, banyak saraf, ada kelenjar rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak misalnya. Kira-kira apa? Betul, perdarahan, jelas itu. Kemudian yang kedua, ada rasa sakit mesti. Pernah bedain kalau yang ngelupas itu hanya epidermisnya aja. Misalnya kayak yang kulit ari disalak tuh, yang tipis lapisannya, itu berasa perih nggak? Berasa sakit nggak? Biasanya enggak kan? Malah kita kelopek sendiri. Tapi kalau lukanya sudah masuk di dermis, biasanya yang dirasakan adalah nyeri itu tadi. Jadi itu sebenarnya salah satu tanda. Oh ini agak nyeri nih.
sudah mulai nyeri ini rasanya. Berarti sebenarnya perlukaannya sudah sampai di dermis. Kemudian yang ketiga adalah betul, hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit yang paling dalam, lapisan kulit yang paling bawah. Dia terdiri atas jaringan lemak dan connective tissue. Kok kira-kira jaringan lemak berarti apa ya? Oh, lemak itu berarti sebagai bantalan kan? Lemak itu berarti sebagai lapisan yang empuk gitu. Berarti nanti hipodermis ini yang akan menentukan ketebalan juga lapisan dari kulit. Ya, sehingga kalau kita mau lihat satu persatu, kulit ini berlapis-lapis mulai dari atas ke bawah. Paling atas adalah lapisan epidermis, kemudian yang di bawahnya dermis, kemudian di bawahnya lagi hipodermis. Ciri khusus saat Anda melihat epidermis, oh itu masih lapisan epidermis. Kalau ada kerusakan, kalau ada perlukaan, dia sama sekali tidak mengeluarkan darah. Kok bisa? Iya, karena di situ tidak ada pembuluh-pembuluh darah. Sehingga dia hanya mendapatkan nutrisi itu dengan cara dapat suplai dari yang bawahnya, dari dermis itu sendiri. Oke. Ada pertanyaan tentang kulit? Jelas saya rasa ya. Jadi tinggal mengulang lagi terkait dengan struktur ataupun anatomi dari kulit. Selanjutnya, kita nih sebenarnya gambar tentang struktur kulitnya. Jadi ini sebenarnya yang pasti Anda bisa lihat bahwa ini yang namanya lapisan epidermis dari sini nih. Paling atas ini sampai ke sini. Ini epidermis. Kemudian dermis di sini. Kemudian di bawahnya yang kuning adalah lapisan hipodermis. Jadi sebenarnya menghafalnya biar nggak kebolak-balik itu gampang kok. Semuanya kan dermis. Tinggal yang paling atas itu berarti ditambahin epi, yang bawah artinya bawah adalah hypo, berarti hipodermis. Yang tengah-tengah nggak perlu ditambahin karena itu kulit asli. Karena artinya dermis itu adalah kulit. Sehingga gampang kita mengingatnya, epidermis, dermis, dan hipodermis. Oke, gitu ya. Kalau gambar nanti strukturnya juga harus betul. Yang epidermis itu paling tipis, kemudian yang antara dermis dan hipodermis itu bisalah hampir setara seperti itu. Kadang-kadang ada yang menyebut hipodermis itu sebagai subkutaneus juga boleh. Nanti lihat dari berbagai referensi macam-macam sebutannya. Tapi untuk memudahkan itu yang bisa Anda lihat. Kalau kita mau identikan untuk mudah pula mengingatnya, sebenarnya nanti ada identifikator. Tapi kita lihat dulu ke fungsinya dari kulit proteksi itu jelas dia melindungi. Nah, sebenarnya secara dari apa? Banyak. Dari benda asing iya, dari masuknya infeksi iya, kemudian dia juga bisa menjadi perlindungan dari hawa dingin, panas dan lain sebagainya. Kemudian dia juga menjadi alat sensori ataupun komunikasi. Maksudnya gimana? Kok bisa komunikasi? Iya, dia akan menjadi penanda. Oh, di sini lagi terjadi panas atau dingin sih. Di sini kasar atau halus. Ini sakit atau enggak. Itu berarti ke sensori. Komunikasi juga demikian. Dia akan menyampaikan, oh ini sebenarnya areanya area yang bisa kita pegang atau enggak. Karena panas atau dingin, kasar atau halus, tajam atau tumpul dan lain sebagainya itu tadi. Kemudian juga dia sebagai barrier of infection. Maksudnya seperti apa? Tadi, saat seseorang mempunyai integritas kulit yang bagus, berarti mestinya secara keseluruhan dia juga oke. Tidak ada sedikit pun area yang terbuka di situ. Sehingga kalau ada area yang terbuka, berarti apa permasalahannya? Ini loh, mikroorganisme, entah itu virus, entah itu kuman, entah itu apapun, akan masuk ke dalam kulit, ke dalam tubuh. Jadinya port di entry dari kuman. Sehingga saat kulit itu bagus,
dia akan bisa menjadi penghalang masuknya sumber-sumber infeksi ini ke dalam tubuh. Kemudian fungsi berikutnya adalah untuk memproduksi vitamin D dan juga melanin. Vitamin D tentu dengan bantuan sinar matahari. Kemudian melanin ini nanti untuk memberikan pigmen atau warna kulit. Jadi akhirnya ada yang berpunya kulit cerah atau ada juga yang punya kulit gelap, mungkin agak gelap. Sawo matang kalau orang Indonesia ya. Oke. Selanjutnya dia juga punya fungsi untuk mengatur termoregulasi. Di mana nih sebenarnya fungsi untuk pengaturan termoregulasi? Yang paling utama adalah di hipodermis. Karena salah satu fungsi atau penyusunnya terdiri atas jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini berfungsi untuk mengatur temperatur tubuh. Kemudian selanjutnya juga masih di hipodermis ini berarti dia juga menyimpan lemak. Ini yang disebut sebagai bantalan. Oke, kenapa bantalan? Iya, bantalan itu maksudnya dia akan melindungi organ-organ yang ada di dalam kulit itu tidak terjadi benturan secara langsung, baik dengan tulang, baik dengan organ-organ lainnya, ataupun dengan kondisi-kondisi di luar. Jika terjadi benturan, itu organ-organ di dalam itu tidak langsung terjadi kerusakan. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat secara keseluruhan tadi dari struktur dan fungsinya dari kulit, kita bisa ibaratkan kayak sebuah rumah ini. Strukturnya itu terdiri atas ada genteng, atap ya, ada temboknya, kemudian di bawah itu ada lantai fondasinya. Jadi yang namanya proteksi dilakukan oleh atap atau oleh genteng. Kalau ada panas langsung masuk ke dalam rumah. Kalau ada benda asing yang jatuh itu nggak langsung masuk ke dalam rumah. Itu sama fungsinya dengan epidermis. Jadi atap itu bisa diibaratkan dengan epidermis. Kemudian dermis itu bisa diibaratkan dengan tembok. Sekeliling ini kan dibangun oleh tembok bata-bata, itu sebagai connective tissue-nya. Kemudian di dalamnya itu ada macam-macam kan aksesorisnya. Kalau rumah ya ada lemari, ada kursi, ada meja, orang di dalamnya misalnya. Itu kita bisa identikan dengan berbagai macam aksesoris yang ada di dalam dermis tadi. Ada kelenjar minyak, ada kelenjar rambutnya, ada saraf-sarafnya, kemudian ada pembuluh darahnya, itu ada di situ semuanya. Kemudian di dalam-dalamnya akar-akar semuanya itu nanti itu ada di dalam lapisan lantai ke bawah yang merupakan fondasinya. Jadi di hipodermis itu isinya akar-akar sebenarnya. Isinya fondasi-fondasi kalau di rumah. Jadi identiknya seperti itu ya kalau kita mau mengidentifikasikan. Paham kan ya? Lebih mudah kan? Selama ini kita mungkin ya sambil lalu saja melihat ke kulit, tapi saya sudah bisa lebih paham lagi saya rasa. Oke, selanjutnya tadi kalau semuanya itu integritas. Nah sekarang apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan kerusakan atau gangguan integritas kulit? Anda bisa lihat dari Nanda 2018 yang terbaru. Di situ didefinisikan bahwa kerusakan atau gangguan integritas kulit merupakan gangguan yang terjadi baik pada epidermis dan atau dermisnya. Jadi kalau epidermis pasti, di bawah itu bisa diikuti oleh dermis. Jadi kerusakannya ini sebenarnya yang disebut dengan impaired skin integrity adalah kerusakan yang terjadi pada epidermis saja ataupun kerusakan yang terjadi baik pada epidermis maupun dermis. Jadi di dua lapisan. Minimal itu ya. Kemudian apakah yang akan terjadi selanjutnya
apabila ada destruksi yang terjadi pada dermis maupun disrupsi pada kulit yang superficial, yang di epidermisnya saja. Kalau itu semuanya terjadi, maka sudah paten disebut kerusakan integritas kulit. Nah, kalau sudah seperti ini harus hati-hati. Ini contohnya. Ini kerusakan yang terjadi hanya pada area epidermis. Kerusakan yang sebenarnya kelihatannya oke-oke saja, nanti bisa sembuh sendiri. Biasanya orang seperti itu. Tapi ternyata kalau orang punya permasalahan penyakit penyerta misalnya, itu bisa jadi berbahaya. Jadi apa saja sebenarnya hal-hal yang menjadi barrier atau menjadi penghambat untuk kulit itu berfungsi sesuai dengan normalnya. Ada banyak hal yang bisa Anda lihat di sini. Mulai dari penuaan. Karena ya penuaan itu kolagen produksinya itu akan semakin sedikit. Sehingga saat Anda lihat kulitnya orang tua itu cenderungnya keriput kan. Nah, kalau sudah keriput biasanya nanti efeknya adalah kering. Terus elastisitasnya itu juga akan berkurang. Akhirnya gampang terjadi perlukaan. Kemudian ada sinar UV, ataupun ini biasanya juga dialami oleh orang-orang yang sedang melakukan proses kemoterapi ataupun proses penyinaran ya untuk pengobatan. Akhirnya nanti kulitnya bersisik, gampang terjadi kerusakan. Kemudian genetic disease itu juga, kemudian inflamasi maupun infeksi, dan adanya iritasi atau bahkan injuri mekanik. Jadi semua kondisi itu bisa menyebabkan fungsi kulit yang seharusnya berjalan normal menjadi tidak normal. Nah, kemudian selanjutnya kalau dilihat dari kondisi medisnya, karena ini beberapa kondisi yang bisa kita lihat saat datang ke dokter kulit, kemudian ketemunya, ini di diagnosanya. Ada rash, kemerahan biasanya, kemudian ada dermatitis, gatal-gatal biasanya yang menjadi salah satu tanda. Psoriasis juga seperti itu, pruritus apalagi, biasanya kulitnya kering ya. Kulitnya kering, kemudian dia gatal-gatal juga. Kemudian ada selulitis, ini merupakan bentuk infeksi pada kulit. Dan ada keganasan. Keganasan di kulit yang baik itu di melanoma, ataupun dia juga ada karsinoma. Jadi ini semuanya, kondisi-kondisi ini bisa mengancam dari integritas kulit kita. Kemudian siapa saja orang-orang yang punya resiko untuk mengalami kerusakan dari integritas kulit? Nih, banyak orang. Pasien-pasien yang biasanya mengalami penyakit-penyakit degeneratif. Diabetes misalnya, autoimmune disorder, atau orang-orang yang mengalami penyakit ginjal. Anda bisa lihat tuh, orang-orang yang biasanya mengalami penyakit ginjal, entah itu yang sudah hemodialisis atau belum, biasanya kulitnya agak kering. Kemudian nanti kayak bersisik gitu. Nah, itu juga merupakan ancaman. Kemudian pasien-pasien kritis, biasanya dia dirawat di ICU atau di unit-unit yang lainnya yang membutuhkan perawatan banyak. Karena sebenarnya tidak hanya terjadi karena bed rest-nya saja, tapi sebenarnya Anda juga harus perhatikan alat-alat medis yang nempel pada si pasien ini. Karena sebenarnya tekanan tidak hanya terjadi antara tonjolan tulang dan tempat tidur misalnya, tetapi juga tekanan ini bisa terjadi antara alat-alat medis yang dipasang dengan kulit kita. Misalnya kalau orang dipasang ini selang-selang oksigen, kanul misalnya, itu seringkali di area-area situ pipi misalnya atau dekat telinga itu biasanya mereka suka kemerah-merahan.
ya kan? Nah, itu juga sebenarnya kerusakan kulit yang terjadi akibat tekanan. Kemudian kalau orang-orang ingin dipasang infus, itu biasanya ya kan, di area-area yang sekitar infusnya itu akan kemerahan. Kemudian pasien-pasien dengan paralisis. Ini maksudnya adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan di mobilitas. Biasanya permasalahan kulit juga sering sekali terjadi. Pada pasien-pasien onkologi, tadi sudah kita bahas, dan pasien-pasien yang mengalami kondisi-kondisi yang lagi di treatment dengan bariatrik. Misalnya ini orang-orang yang dengan obesitas. Seringkali dia mesti di treatment dengan kondisi-kondisi ini, sehingga nanti kelembapan itu berpengaruh, temperatur ya iya yang mengakibatkan kondisi kulitnya kering. Jadi orang-orang ini mestinya bisa dimonitor secara lebih baik lagi, sehingga problem-problem atau permasalahan yang terjadi itu bisa diminimalkan. Nah, golongan-golongan orang yang mana saja juga yang bisa mengalami, ada tambahan nih satu, yang terkait dengan orang pada usia lanjut, older adult, karena dia biasanya itu tadi produksi kolagennya menurun, sehingga ya elastisitasnya juga sangat berkurang. Oke, next. Sebenarnya pada saat kita sudah tahu konsepnya seperti tadi, berarti mestinya kita juga bisa melakukan pengkajian terhadap integritas kulit ini sendiri ya. Apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa lakukan. Pengenalan awal itu adalah satu hal yang penting. Seseorang itu merasa sakit, dia sudah mengeluh, nggak nyaman nih, nggak enak di sekitar sini. Ini berarti sebenarnya harusnya juga sudah kita jadikan early warning-nya. Kemudian nantinya kalau kita mau melakukan pengkajian, harus dilakukan holistic skin assessment secara khusus. Sehingga pada saat kita melakukan pengkajian secara holistik tadi, ya tidak hanya kulitnya saja sebenarnya, tetapi secara komprehensif di semua area tubuh itu juga perlu dilakukan, karena semua area tubuh juga di-cover dengan kulit. Kemudian pada saat kita melakukan assessment, jangan lupa bahwa medical history itu juga perlu dikaji. Kemudian skin assessment-nya jelas, kita tanya ke pasien, kapan sih ini mulai dirasakan? Kapan sih kondisi ini mulai terjadi? Karena itu akan menjadi penanda awal nanti untuk menentukan, oh ini permasalahannya masuk ke dalam kondisi yang akut atau kronik. Kalau akut berarti harus ditangani seperti apa? Kalau kronik itu harus bagaimana selanjutnya? Oke, kemudian apa saja yang kita harus assess untuk lain-lainnya? Beberapa faktor yang sudah disinyalir ini berkontribusi menyebabkan terjadinya kerusakan kulit, itu diantaranya adalah cognitive impairment. Permasalahan mental atau permasalahan kognitif dalam hal ini kenapa bisa dijadikan sebagai salah satu risk assessment? Iya, karena ini menjadi satu kondisi di mana nantinya mungkin seseorang itu jadi ya entah lupa lah atau apa seperti itu, sehingga dia bisa saja melukai diri sendiri. Poor nutrition ini, poor nutrition di sini yang dimaksudkan adalah seseorang itu mungkin saja mengalami asupan nutrisi yang kurang, terutama di bagian protein. Iya, di proteinnya yang kurang. Untuk proses perbaikan kerusakan integritas kulit, sebenarnya protein yang paling banyak dibutuhkan. Tapi selama ini suka sekali ada mitos, suka sekali ada kepercayaan yang menyatakan kalau ada luka atau kalau pulang operasi, jangan makan kacang-kacangan ya, jangan makan ikan-ikanan, nanti kulitnya malah nggak sembuh-sembuh, nanti gatal dan lain sebagainya.
Padahal itu justru malah diperlukan banget. Dehidrasi itu juga berpengaruh. Obesitas, iya, tadi kita sudah bahas. Medikasi, iya. Ini beberapa obat-obat misalnya untuk kemoterapi itu akan sangat berpengaruh. Kortikosteroid itu juga sangat berpengaruh. Kemudian incontinence yang menyebabkan adanya kelembapan yang berlebih pada pasien. Kemudian ini kurang nih sirkulasi ataupun kurang suplai oksigennya ke kulit. Karena tadi kita tahu kan, sepertiga dari blood supply di tubuh itu akan mengalir ke kulit itu sendiri. Jadi kalau kurang ya nanti pasti renewingnya dari si kulit ini akan jelek sekali. Kemudian care setting, tadi misalnya ICU atau tempat-tempat perawatan yang butuh waktu lama. Kemudian home care dalam hari ini adalah di pasien-pasien panti jompo misalnya ya, biasanya kan agak kurang tuh. Kemudian impaired sensation, ya, di sini ada kebas, rasa kebas. Jadi kalau ada perlukaan atau apa itu jadi nggak dirasa. Ini contohnya pada pasien-pasien dengan DM misalnya, atau pasien-pasien yang juga mengalami penyakit-penyakit ataupun perlukaan yang sembuh dalam waktu lama sebelumnya. Kemudian juga ada penggunaan dari sabun atau penggunaan dari deterjen ataupun bahkan sabun cuci luka atau cuci tangan yang mungkin itu tidak sesuai dengan pH kulit atau pH tubuh. Jadi ini juga harus hati-hati. Semua harus ditanyakan, semua harus kaji. Dan pada saat kita melakukan pengkajian, ini ada beberapa bentuk risk assessment. Kalau yang ini lebih condong ke arah untuk pressure ulcer atau pressure injury. Beberapa alat yang kita bisa gunakan. Nanti suatu saat mungkin kita akan bisa bahas ini lebih lanjut lagi. Nah, kemudian kalau kita sudah lakukan pengkajian tadi dengan baik, akhirnya kita bisa rumuskan, kita bisa tetapkan diagnosa keperawatannya, kerusakan integritas kulit atau risk for impaired skin integrity misalnya. Di situ kita nanti akhirnya bisa menentukan apa saja sih program-program yang harus dilakukan pada pasien. Jadi akhirnya nanti kita bisa membuat nursing care plan yang masing-masing itu mestinya berbeda-beda. Bukan satu care plan digunakan untuk yang lain, tapi satu care plan berlaku untuk satu orang saja. Sehingga tailor treatment-nya tetap sesuai. Oke? Bisa dilakukan banyak hal. Jadi pencegahan untuk kulit-kulit yang iritan. Kemudian mengaplikasikan emollient ini. Kemudian kalau sabunnya nggak cocok, berarti sabunnya harus diganti. Kemudian kalau kita mau mengeringkan kulit, ya mengeringkan itu harus dengan gentle, hati-hati gitu ya. Jangan asal digosok semuanya kering dan lain sebagainya. Beberapa beberapa bahan itu juga bisa digunakan. Nah, ini kalau kita mau lihat dari protokolnya semacam ini, mulai dari prevention, kemudian early intervention, kemudian ke treatmentnya. Di assessment tadi, integritas kulitnya semuanya harus di-assess, baik itu melakukan pemeriksaan fisik ataupun kita melakukan pemeriksaan atau anamnesa. Kemudian didokumentasikan, jangan lupa rumusan diagnosa keperawatannya apa, kemudian intervensinya untuk kulit yang kering, adanya kerusakan atau gesekan, adanya moisture mungkin karena incontinence, atau mungkin sebab ulcernya, dalam hal ini misalnya tekanan, itu juga bisa dipertimbangkan. Kalau ada ulcer, kalau ada tekanan, berarti itu dihilangkan. Jadi sebenarnya prinsip intervensinya adalah menghilangkan penyebabnya. Kalau kulit kering, ya kenapa ini kulitnya kering? Dihilangkan caranya. Berarti dikasih atau diberikan lotion misalnya. Kalau misalnya ada gesekan,
ya cegah terjadinya gesekan itu sendiri. Kalau adanya inkontinen itu pasiennya ngompolan gitu. Ngompolan berarti sebenarnya kan kaitannya dengan kelembapan. Kalau pasang pampers pun diapers, biasanya kan terjadi ruam-ruam ya, kemerahan. Nah, berarti itu harus diminimalkan. Caranya gimana? Ya jangan pasang diapersnya lama-lama. Begitu sudah basah, berarti harus diganti. Kemudian kalau ada pressure tadi, ya berarti pressure-nya harus dihilangkan. Kasih sesuatu, kasih offloading misalnya. Offloading itu apa? Bantalan. Si bantalan. Oke, kemudian kita harus melibatkan juga kerja tim. Jadi tidak hanya perawat, tapi dengan tim kesehatan yang lain. Kita bisa konsul, kita bisa refer pasiennya, dan nantinya pasiennya itu bisa mendapatkan penata laksanaan yang optimal. Dan edukasi jangan lupa, karena ini sebenarnya penting. Seringkali kita menyepelekan masalah edukasi ini. Karena pada dasarnya pasien itu bisa mengalami kekambuhan permasalahannya hanya gara-gara dia tidak paham apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Akhirnya nanti yaitu kambuh lagi permasalahannya. Nah, saya ternyata apa yang kita bisa simpulkan dalam hal ini? Oke, yang pertama adalah kulit itu adalah dynamic organ. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa memperkuat dirinya sendiri, sehingga kalau kerusakannya ini masih fisiologis, mestinya dia juga bisa sembuh secara fisiologis. Kita hanya perlu untuk memfasilitasi, menciptakan lingkungan fisiologis itu tadi. Kemudian bahwa rentang kerusakan kulit yang terjadi itu juga bermacam-macam. Jadi nanti masing-masing juga untuk cara menanganinya. Dan mengimplementasikan tadi ya, bagaimana cara perawatannya yang sesuai untuk menangani etiologi, itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Itu yang harus kita pahami dan mengerti. Dan penerapan SOP atau protokolnya itu harus berdasarkan pada prevention, kemudian intervensi awalnya seperti apa, dan juga treatment yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasien. Oke, ada pertanyaan dari sini? Saya rasa ini sudah cukup dan bisa memberikan paparan ke Anda semuanya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mungkin lain kali kita akan bahas lagi hal-hal atau topik-topik tertentu yang bisa lebih spesifik, bisa memperdalam Anda ke pengertian tentang integritas kulit ini, ataupun nanti kalau sudah ada abnormalitas pada integritas kulit. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya bisa tetap sehat dan kita bertemu lagi pada topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.